warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aderia. I am a student of English Education Study Program at Tanjung Pura University. In this occasion, I will show you my demonstration teaching to fulfill my final examination, especially in ELT instructional class. So, without wasting time, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all dear students. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you for asking me. Alhamdulillah, if all of you are in a good condition, I'm glad to hear that. Before starting our lessons, please the leader class to lead your friends to pray together. Yeah, Ria, please. Amin. Okay, thank you, Ria. Before starting our lessons, Miss mau tanya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Is anyone absent today? Oh, no. Alhamdulillah. Alright, if no one absent for today, we can start our lessons. Miss senang sekali jika kalian hadir semua seperti ini. It means that all of you serious in your study, right? Miss pernah membaca sebuah quotes, isinya itu seperti ini. Sebelum itu mau tahu atau tidak ini? Oke, banyak yang ingin tahu ya quotesnya seperti apa. Baik, Miss akan kasih tahu. Quotesnya itu seperti ini. Never stop learning because life never stop teaching. Ada yang tahu apa arti quotes tersebut? Ya? Iya, Mila. Apa artinya? Ya, jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Jadi, kita itu harus tetap belajar selama kita ini masih hidup. Walaupun kita sudah tua, tapi kita harus tetap belajar. Still learning, okay? Belajar apa, Miss? Belajar apapun, whatever you want. Apapun yang ingin kamu pelajari, apapun yang belum kita ketahui, walaupun kita udah tua, tapi kita juga perlu mengembangkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Contohnya seperti berbagi ilmu kan kepada orang lain. Ya seperti guru. Ya benar, seperti guru. Guru kan seperti Miss sekarang. Miss berdiri di depan kalian semua ini. Miss akan mengajarkan kalian ilmu yang Miss telah pahami. Miss bagikan kepada kalian. Itu berarti Miss juga mengembangkan kemampuan Miss. Nah, jadi jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa takut belajar, karena kita itu juga sama-sama belajar. Dan harus tetap semangat. Dan tidak boleh merasa sombong kalau sudah memiliki sedikit ilmu. Okay. Understand, students? Or any questions? Okay. That's all, some motivation from Miss untuk kalian. Biar kalian itu punya semangat belajar walaupun umur kita itu semakin bertambah. Tapi kita harus tetap belajar. Still learning in your life. Because you can get some benefits if you are still learning, okay? Okay. Well, are you ready to study now, student? Mana nih suaranya? Miss gak dengar nih. Miss gak dengar. Jangan-jangan udah gak semangat ini. Kan masih pagi. Hello. Okay, Miss tanya sekali lagi. Are you ready for study now? Okay, if you are ready, we can start our lesson. Sebelum itu, Miss akan menunjukkan sebuah gambar. Dan are you curious about that? Alright, don't worry, I will show you, okay? Alright, Miss akan tunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Wait a minute.
Here's the picture. What do you think? Mila? Ya? Iya benar, that's true. Gambar makanan. Santo? What do you think about the picture? Ya, gambar ada telurnya. Siapa lagi? Who else? Yanti? Ya? Ya benar, that's right. Ada gambar piring. Ya, benar semua jawabannya kalian. Ini gambar makanan, gambar piring, gambar Indomie, especially mie instan, right? Sering gak kalian makan Indomie ini? Sering atau tidak? Atau setiap hari? Oh, oke. It's not good ya for health. Jadi jangan terlalu sering untuk makan Indomie. Jadi kalian ketika ingin makan Indomie, kalian masak sendiri atau gimana? Ya, masak sendiri. Masak sendiri atau tidak, Santo? Oke, masak sendiri. Kalau kita memasak Indomie, biasanya apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita siapkan? Iya, Ria? Siapin Indomie. Ya, that's right. That is the makanan itunya, bahan pokoknya, ingredientsnya, bahannya. Apalagi? Air. Iya, benar Mila. Panci. Ya, that's right Santo. Good job. What else? Sendok. Ya, itu alat-alatnya ya, bukan bahannya. Kalau bahannya ya seperti ya Rudi, telur. Oke, egg, telur. Indomie, noodle. Air panas. Ya, that's right. Benar. Jadi ketika kita masak Indomie, walaupun namanya mie instan, tapi tetap ada apa? Langkah-langkah. Benar sekali Mila. Langkah-langkah atau proses. So, kira-kira today we will learn about, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belajar teks prosedur. Alright. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang penasaran teks prosedur itu seperti apa? Bukan kita belajar masak mie-nya. Bukan Mila. Oke. Miss akan jelaskan kepada kalian what is procedure text about. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Ya tentu belum lah Miss, kan kami belum belajar. Ya, that's right. Jawaban kalian benar, karena kalian belum belajar, jadi ya kalian belum tahu apa itu teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu. Itu pengertian dari teks prosedur. Miss ulangi. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau step-step suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk sebagai panduan atau sebagai petunjuk untuk seseorang membuat atau menyusun sesuatu. Kita akan mempelajari struktur dari teks prosedur. Ya, teks prosedur juga memiliki struktur. Ada 4 struktur yang dimiliki oleh teks prosedur. Miss akan tuliskan 4 strukturnya di papan tulis ya. Yang pertama itu ada goal atau tujuan. Ini struktur yang pertama, goal. Yang kedua itu ada material.
langkah. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi ada empat struktur. Yang pertama goal, material, steps, dan kesimpulan dari sebuah teks prosedur. Baiklah, itu tadi keempat struktur dari prosedur teks. Miss akan jelaskan dari yang pertama, yaitu dimulai dari goal. Yang struktur pertama tadi yang sudah kalian catat, ya, dari goalsnya atau tujuan. Jadi di dalam teks prosedur itu pasti ada tujuan. Contohnya, tujuannya untuk mengoperasikan suatu produk. Contoh, ketika membeli sebuah HP yang baru, if you buy a new mobile phone, pasti kan ada buku petunjuknya itu kan. Nah, jadi buku petunjuk itu sengaja ditulis oleh pembuat HP agar sebagai petunjuk atau sebagai pemandu untuk mengoperasikan HP tersebut. Misalnya, bagaimana cara menghidupkan tombol on off-nya, bagaimana cara mengoperasikan handphonenya. Jadi memang ada petunjuk untuk mengoperasikan atau menggunakan HP tersebut, seperti itu. Jadi tujuannya itu memang untuk memandu atau memberi arahan kepada pengguna. Lanjut, untuk struktur teks prosedur yang kedua, yaitu material, ingredients atau bahan-bahan. Bahan-bahan di sini adalah ya bahan-bahan yang digunakan dalam suatu proses tersebut, dalam suatu kegiatan tersebut. Seperti tadi, itu adalah Indomie. Bahannya jadi Indomie, apalagi Rudi? Telur, ya bahan-bahannya. Yang step ketiga, struktur teks yang ketiga yaitu steps. Langkah-langkah, prosesnya, step demi step, langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh pengguna agar bisa mengoperasikan atau membuat suatu produk tersebut. Iya, benar sekali Mila. Jadi langkah-langkah di sini sangat penting ya, anak-anak. Sangat penting sekali. Karena jika tidak ada langkah-langkah, bagaimana kita ingin melakukan sesuatu tersebut? Bagaimana kita membuat sesuatu tersebut jika langkah-langkah di sini tidak ada? Jadi memang langkah-langkah di sini ini perlu. Terakhir, yaitu kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini bersifat opsional. Biasanya bisa ada atau tidak di dalam sebuah teks prosedur. Kadang ada, kadang juga tidak. Tapi yang paling penting, 3 struktur tadi. Sebutkan, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang ingat? Iya, Santo? Yang pertama? Goals, ya benar, goals. For the second structure, material or ingredients, ya that's right, good job. Yang ketiga, for the last step, for the last structure, ya steps, langkah-langkah, benar ya. Jadi ada 3 dari teks prosedur, strukturnya harus ada 3, yaitu tujuan, bahan-bahan, dan langkah-langkah. Oke. Sampai di sini, do you have any questions or anything else? Silakan. If not, we will continue. Oke, tidak ada ya. Cukup jelas ya, 3 struktur tadi. Oke, sekarang kita lanjut kepada ciri-ciri teks prosedur. Ya benar, anak-anak. Di dalam teks prosedur juga ada ciri-cirinya biar kita tahu bahwa oh ini teks prosedur, like that. Jadi ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, dia menggunakan kalimat
perintah atau imperative sentence. Contohnya seperti pour the water, tuangkan air. Seperti apa lagi ya? Oh ya, cut the onion, potong bawang tersebut. Itu kan mengandung perintah. Jadi setiap teks prosedur itu pasti ada perintahnya. Perintahnya agar kita melakukan sesuai petunjuk atau sesuai arahan, seperti itu. Supaya kita mengikuti langkah-langkahnya ya. Sekarang lanjut pada ciri-ciri teks prosedur yang kedua, yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung seperti dan, apalagi setelah, sebelum, ya seperti itu ya. Kemudian terdapat beberapa step yang harus dilakukan. Tentu di dalam teks prosedur itu harus ada step langkah-langkahnya agar pengguna bisa tahu apa-apa saja yang harus dilakukan dan diikuti. Seperti itu ya. Kemudian biasanya menggunakan kata keterangan. Kata keterangan atau biasanya menyebutkan seperti setelah ini, atau finally, akhirnya, kemudian, atau firstly, secondly, thirdly, seperti itu. Akan ada step-stepnya untuk menyebutkan setelah ini harus melakukan apa lagi, setelah ini harus melakukan ini, seperti itu. Well, students, Miss sudah sampaikan apa itu teks prosedur, struktur dari teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur. So, sampai di sini, any questions or sudah ada gambaran tentang teks prosedur itu apa? Santo? Oh, no question. Mila? No question also. Alright. Jika tidak ada pertanyaan, Miss akan memberikan kalian lembaran sebuah teks prosedur. Oke, Miss akan membagikan teks ini kepada kalian, teks prosedur ini kepada kalian. Nanti kita akan discuss together apa-apa saja struktur dari teksnya, tujuan dari teks tersebut. Apalagi tadi? Ya, benar, Santo, that's right. Ciri-ciri dari teks prosedur apa-apa saja yang digunakan di dalam teks tersebut. Oke, everyone, kalian sudah mendapatkan semua teks tadi kan? Baiklah. Jika sudah, let's discuss together. Start from the title of this text. Apa judul dari teks ini? Ya, Rahmat? Ya, how to make coffee. Ya, benar sekali. Cara membuat kopi. Itu judul dari teks prosedur ini. Tujuannya, the purpose of this text apa? Ya, to make coffee drinks, untuk membuat minuman kopi. After you have learned about the structure text, language feature of the procedure text, and we also have learned about the examples of procedure text. Tadi kita sudah analisis contoh dari pembuatan kopi, yang mana bagian which one is the structure of procedure text and which one is the ciri-ciri dari prosedur text, yang mana tujuan, goalsnya, material or ingredientsnya yang mana. Nah, jadi kita sudah mempelajarinya. Oke, sekarang now I want to show you, not show, but Miss akan memutarkan sebuah audio kepada kalian tentang sebuah teks prosedur, but I want you to listen carefully, and after that
I will ask you some questions based on the audio. So please listen carefully and also pay attention. And you have to focus. Just focus. You have to focus to hear the video, to hear the audio. I mean, so you can answer my question later. Okay, wait a minute. Miss akan putarkan videonya. Sorry, audionya. Sebentar. Okay. Ice milk tea. Ingredients: mineral water, sweetened constant milk, ice cube, a tea bag. Tools: glass, spoons, and straw. Manufacturing step: first out, pour hot water into the glass. Then, enter the tea bag into the water. Oke students, Miss mulai ya untuk membacakan soalnya. Ingat peraturannya tadi, kalau kalian bisa jawab, please raise your hand first. After that, you can mention your answer, okay? Okay. The first question. What is the text procedure about? Yeah, Mila, please. Yeah, based on the audio, this is about how to make iced tea. Yeah, that's right, good job. Oke, jadi pertanyaan pertama, benar ya? Jadi video yang tadi itu tentang membuat how to make iced tea. Oke, next question. Question number 2. What the ingredients to make iced tea? Ayo, come on. Yeah, Santo. Yeah, ice cups, glass, tea bag. Any else? Oh, just only 3. Ya, benar. Because all of you can understand about the procedure text, Miss akan memberikan satu tugas yang cukup, I think it is also difficult ya, tapi not really, tidak juga terlalu sulit. I believe that all of you can finish it today. Jangan takut salah. Insya Allah pasti selesai, okay? If you don't understand about the structure or anything else, you can ask me. I will answer it for you. Don't worry too much, okay? Okay. Ya, tugasnya apa? Sabar, Miss akan kasih tahu ini. I will tell you right now. Ya, jadi tugasnya Miss mau kalian itu you make a simple procedure text yang ada di kehidupan sehari-hari saja, yang mudah-mudah, yang kayak langkahnya hanya 2 atau 3 sampai 5 lah, nggak mungkin 1 2 ya. Oke, 3 sampai 5 langkah yang simple saja. Teks prosedurnya kalian buat sendiri sesuai dengan struktur yang tadi, yang ada 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua itu bahan-bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan keempat kalau mau ditambahkan kesimpulan, ya you can add the conclusion in your procedure text, okay? So start from now, you can choose, you can decide which one do you want to make, apa yang ingin kalian buat. Kalian bisa putuskan sekarang dan kalian coba membayangkan apa saja bahannya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja stepnya. And after that, you will present in front of the class. Tidak, kalian tidak perlu menghafalnya. Ya Allah, kalau kalian harus menghafalnya, kalian
susah nanti. Ya, just reading. Hanya membacakan hasil dari teks yang kalian buat. Nanti Miss akan nilai, oke? Any question until here? Oke, sudah jelas. Miss akan kasih kalian waktu 20 menit untuk membuatnya. Karena ya waktu kita hanya tinggal sedikit. Tapi Miss mau today kita harus ada progress ya. Kalian juga sudah paham mengenai teks prosedur, so ya makanya Miss kasih tugas ini kepada kalian. You can, insyaallah. Oke. Good luck student. I will give you 20 minutes start from now. Karena waktunya sudah habis dan kita hari ini hanya bisa menampilkan satu orang siswa saja. Oke, Sari, please come here. You can read your result of your procedure text. Okay, time is yours. 1, 2, 3, start. How to make black coffee. And when the water is boiling, pour it into a glass containing a mixture of coffee and sugar. And then make sure that the water distributes and the coffee is ready to be enjoyed. Alright, thank you. Give applause for your friend. Okay, Sari, you can back to your chair. Thank you. Okay, thank you. Karena waktunya sudah habis, jadi we will continue to the next meeting, okay? Karena waktunya sudah habis dan kita hari ini hanya bisa menampilkan satu orang siswa saja. Jadi bagi yang belum tampil, kita lanjutkan minggu depan ya. So, before we end our meeting for today, Miss mau menyampaikan sekali lagi, teks prosedur itu, siapa yang ingat? Ayo. Lupa? Oh ya, Rahmat please. Ya. Teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau aktivitas yang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya benar, masih ingat ya? Terus, teks prosedur itu memiliki struktur, yaitu ada 3 struktur utama. Sebenarnya 4, tapi 3 yang paling penting. Ayo, please mention it. Ya, Mila? Ya, the first one is goal, tujuan. Second, ingredients or material, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Next, ya, step. Setelah itu ada langkah-langkah. Pasti ada langkah-langkah untuk melakukan suatu proses tersebut. Oke, dan yang terakhir, ini kadang ada dan kadang juga tidak, yaitu kesimpulan. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur tadi. Iya, Santo? Iya. Using imperative sentence, menggunakan kalimat imperatif. Karena apa tadi? Masih ingat tidak alasannya? Ya, karena di dalam teks prosedur itu pasti ada arahan dari pembuat produk untuk diberikan sebagai petunjuk untuk para pengguna yang menggunakan produk tersebut agar paham. Ya, that's right. Selain itu apalagi menggunakan apa? Konjungsi atau kata hubung. Iya, benar. Oke. Karena kalian sudah paham ya mengenai teks prosedur, Miss ucapkan thank you for your participate in this class. I hope you can get new knowledge. Dan untuk tugasnya, kalian hanya melanjutkan tugas yang Miss berikan tadi. Perbaiki prosedur teks yang kalian buat tadi. Setelah kalian perbaiki, kalian belajar membacanya bagaimana. And next meeting, you will perform in the class, okay? Untuk pertemuan selanjutnya, for the next meeting, inshallah, we will learn about narrative text. Alright, student, that's all for our meeting today. And maaf kalau Miss ada salah jelaskan, karena kesalahan hanya datang dari manusia ya.
Okay, that's all for our meeting. Thank you very much and see you.